Selamat siang para anak-anak kami seluruhnya. Kita kembali berjumpa dalam pelajaran gambar teknik siang hari ini. Adapun materi kita adalah bagaimana penulisan ukuran pada gambar teknik. Penunjukan ukuran merupakan syarat penting dalam pelajaran atau pekerjaan gambar teknik, yaitu yang pertama, mencatat, menulis semua ukuran yang diperlukan. Yang kedua, hindari pemberian ukuran ganda. Yang ketiga, cara penulisan ukuran yang benar nanti akan diterangkan. Yang keempat, ukuran harus dibuat jelas, sederhana, dan mudah dibaca. Yang kelima, pastikan angka ukuran dan garis panahnya tidak ditabrak oleh garis yang lainnya. Mari kita perhatikan yang pertama, angka ukur. 1. Angka ukur diletakkan di tengah-tengah garis ukur. Kita lihat ini ya. Ini jelas. Ini garis ukur, ini garis bantu. Maka angka ukur berada di tengah. Ya, di tengah daripada garis ukur. Yang berikutnya, angka ukur tidak boleh dipisahkan oleh garis gambar, jadi tidak boleh ditempatkan di pinggir daripada garis ukur. Lihat ini ya, angka ukur tidak boleh dia di pinggir, harus di tengah, dan tidak boleh dipotong oleh garis gambar. Ini dia. Kemudian arsiran harus dihilangkan pada bagian yang diberi angka ukur. Jika pada garis ukur ini ada arsiran, maka peletakan daripada angka ukur, garis arsirannya harus dihilangkan. Jangan angka ukur ini dipotong oleh garis arsiran. Itu dia. Kemudian yang keempat, bagian yang sempit. Angka ukur dapat ditempatkan di luar garis ukur. Jika bidang yang diukur dia terlalu sempit untuk penulisan daripada angka ukur, maka boleh diletakkan dia di luar garis ukur. Nah, yang kelima, angka ukur horizontal diletakkan di atas garis ukur, sedangkan angka ukur vertikal diletakkan di sebelah kiri garis ukur. Ya, ini garis ukur horizon, dia diletakkan di atas garis ukur. Ini dia vertikal, dia di sebelah kiri. Angka ukur dituliskan di tengah garis. Kembali ditegaskan ya, dia bahwa angka ukur harus dituliskan di tengah garis ukur. Kemudian yang keenam, penulisan ukuran sudut ditulis sesuai garis busurnya. Perhatikan ya, garis busur. Dan tetap dia penulisan angka ukur di tengah garis ukur. Lihat ini yang melengkung, ini garis ukur, maka angka ukur dia berada di tengah. Kemudian perhatikan contoh penulisan angka ukur. Angka garis ukur tidak boleh saling memotong. Lihat ini ya, tidak boleh memotong dia. Maka ini salah. Perhatikan yang benar ya. Perhatikan yang benar bahwa pembuatan garis ukur itu tidak saling memotong. Ya, tidak saling memotong antara satu dengan yang lain. Itu lihat. Ya, tidak saling memotong. Maka bagian kanan yang benar. Nah, kemudian perhatikan. Ya, perhatikan. Ada di sini beberapa contoh yang salah peletakan angka ukur. Yang pertama, dia dibuat di sebelah pinggir. Ini dia. Kemudian dia pas dibuat kena garis ukur, tidak boleh. Ya. Kemudian dia memotong garis ukur sampai garis ukurnya terputus, juga tidak boleh ya. Ini di bawah garis ukur, kalau ukuran horizontal juga tidak boleh. Perhatikan, kalau dia ukuran horizontal, maka dia harus di atas garis ukur. Kalau dia vertikal, dia di sebelah kiri. Maka yang betul adalah yang ini ya, yang di atas garis ukur untuk horizontal, yang di sebelah kiri garis ukur untuk vertikal. Ya, ini salah. Ya, lihat ini juga.
peletakan ukuran vertikal, ya. Peletakan ukuran vertikal. Dia di sebelah kiri, ya. Dan tidak memotong garis ukur dan tidak membelah garis ukur. Itu dia, ya. Untuk vertikal. Kemudian garis bantu adalah supaya dapat diletakkan garis ukur, maka dibuatlah garis bantu yang sejajar dengan garis gambar yang akan ditunjukkan angka ukurnya, ya. Sejajar, ya, jaraknya sejajar, tegak lurus. Kemudian setelah itu dibuatlah garis ukur. Susunan ukuran, mari kita lihat, ya. Yang pertama, ukuran paralel atau sejajar. Cara pemberian ukuran ini yang lebih diperhatikan adalah ukuran-ukuran untuk tiap elemen atau tiap bagian terhadap suatu garis referensi atau titik dasar, ya. Ditentukan titik dasarnya untuk pembuatan garis bantu, maka dari situlah dibuat garis ukur. Nah, perhatikan, ya, antar elemen. Satu dia yang menjadi titik dasar, ya, satu menjadi titik dasar dia. Kemudian dihubungkan terhadap garis bantu tiap elemen untuk membuat garis ukur. Ya, ini dia. Kemudian yang berikutnya, ukuran berantai atau seri. Cara pemberian ukuran ini dipakai bila jarak antar setiap elemen harus lebih diperhatikan, ya. Jarak setiap elemen artinya tidak ditentukan, ya, tidak ditentukan seperti tadi pada ukuran paralel untuk titik awal. Untuk titik awal sebagai panduan untuk membuat ukuran daripada masing-masing elemen. Ini tidak, ya, ini tidak. Maka antar elemen dibuat garis ukur, ya, dibuat garis ukur dan dituliskan angka ukurnya. Itu dia. Kemudian dituliskan angka tiap-tiap elemen, tiap bagian, dan dibuat juga untuk secara keseluruhan. Kemudian ukuran kombinasi. Ukuran kombinasi adalah ukuran gabungan paralel dengan seri. Nah, perhatikan, ya. Perhatikan. Ini dia apa? Ini ukuran seri, kemudian ini ukuran paralel. Ini ukuran seri, maka digabungkan dia, ya, digabungkan. Demikian juga ini, ya, digabungkan. Itu dia kombinasi antara ukuran ini tadi berantai atau seri terhadap paralel atau sejajar. Itu dia. Nah, demikian para anak-anak kami, ya. Demikian materi kita untuk hari ini, yaitu tentang penulisan ukuran pada gambar teknik. Kami, Bapak Ibu Guru, berpesan para siswa kami tetap belajar di rumah, tetap mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru kita, supaya para anak didik kami semakin memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Pesan kami adalah belajar, dan belajarlah terus. Terima kasih. Salam sehat untuk kita seluruhnya.